Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau dalam kajian subuh Rabu Riyadhus Shalihin di setiap masjid musola di Jalan Kamboja, Rimbo Panjang. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali majelis kita malam ini kita bertahmid alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah taala kita bertemu kembali dalam kajian ba'da maghrib setiap hari Senin kedua dan ketiga bersama saya. Pembahasannya tentang fikih ibadah, yang pada pertemuan sebelum ini kita membahas hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi belum selesai, baru sekitar 10 poin atau 11. Maka berapa poin dia sebenarnya ini akan kita selesaikan, akan kita tuntaskan pada malam hari ini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, pertemuan sebelum ini kita membahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Sebelumnya lagi kita membahas tentang syarat sah sholat. Sebelumnya lagi syarat wajib sholat. Rukun sholat ya, rukun sholat, syarat sah sholat, syarat wajib sholat. Sebelumnya lagi kita juga bahas waktu terlarang sholat, ada pernah. Nah ini sebetulnya masih dalam bab besar fikih sholat. Jadi kalau kita membahas fikih sholat itu, rincian-rincian kajiannya ya seputar syarat wajib, syarat sah, hal-hal yang membatalkan sholat, rukun sholat, fardu sholat, wajib sholat. Itu istilah-istilah yang disebutkan para ulama kita. Ada sedikit perbedaan antara mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, dan Syafi'i. Itu ada perbedaan-perbedaan yang sedikit saja secara umum. Namun yang kita bahas ini khususnya tentang membatalkan sholat ini hampir sama hakikatnya, cuma batasan-batasannya aja yang membedakannya. Misalnya tentang terbuka aurat. Nah itu dalam mazhab Maliki mutlak, asal terbuka aurat langsung batal salat. Tapi dalam mazhab Syafi'i nanti kalau dia terbuka tak sengaja bisa ditutup cepat. Kena angin, bukan kita yang menyengaja, kena angin tersingkap, tutup segera, maka sholatnya tak batal. Tapi dalam mazhab Maliki asalkan sudah terbuka dia, maka walaupun sengaja tak sengaja sama saja, tetap batal. Jadi ada perbedaan-perbedaan yang seperti itu biasanya yang disebutkan oleh para ulama. Nah, mengingatkan materi kita sebelum ini yang kemarin pada pertemuan hari Senin yang lalu, apa saja hal-hal yang membatalkan sholat? Satu, makan dan minum. Jelas kalau makan dan minum sedang sholat ya batal. Makanya disebut permulaan sholat itu takbiratul ihram. Kenapa disebut takbiratul ihram? Takbir yang setelah takbir ini berlaku larangan. Sebelum sholat boleh makan, boleh minum. Setelah takbiratul ihram dilarang makan dan minum. Jadi makanya Nabi sebutkan inna fis sholati lasyughlan. Sesungguhnya dalam sholat itu ada kesibukan tersendiri. Yang itu sudah diatur apa-apa saja. Nah selain itu bisa merusak bahkan membatalkan sholatnya.
Jadi yang diizinkan di dalam sholat itu saja yang kita kerjakan. Di luar dari yang ditetapkan maka perlu berhati-hati. Di antaranya masalah makan dan minum. Yang kedua, berbicara. Berbicara dalam sholat dia tidak diperkenankan, membatalkan. Walaupun dulu sahabat Nabi pernah berbicara di dalam sholat. Tapi karena kejadian itulah makanya turun ayat surah Al-Baqarah ayat 238 itu. Apa kata Allah Ta'ala? Wa qumu lillahi qanitin. Maka berdirilah engkau melaksanakan salat dalam keadaan tunduk, dalam keadaan diam, maksudnya tidak berbicara. Jadi laksanakan salat itu dengan khusyuk. Maka tidak boleh ada pembicaraan, ungkapan-ungkapan harian kita. Ya, ucapan berbicara ngobrol seperti biasa begini ya tak boleh dalam salat. Itu disebutkan di poin yang kedua. Bahkan Nabi mengatakan juga inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya salat ini tidak pantas ada ucapan manusia, percakapan manusia. Ngobrol-ngobrol urusan duniawi kita secara umum seperti yang kita ketahui itu tak diperkenankan. Tapi ada ucapan-ucapan khusus. Makanya definisi salat aqwalun wa af'alun, ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu definisi salat. Jadi ucapannya ditentukan, bukan ucapan biasa, tapi dia bersifat doa, pujian-pujian kepada Allah, dan tasbih-tasbih mensucikan Allah dan lain sebagainya. Yang ketiga kemarin sudah kita bahas juga, ini sekedar mengingatkan, meninggalkan salah satu rukun, baik rukun salat maupun syarat salat. Meninggalkan rukun salat, meninggalkan ruku, meninggalkan surah Al-Fatihah, meninggalkan sujud, meninggalkan duduk antara dua sujud, meninggalkan tahiyat akhir, meninggalkan tahiyat awal tak masuk. Kenapa tahiyat awal bukan rukun? Jadi kalau yang sunnah yang ditinggalkan enggak sampai membatalkan salat. Tapi kalau yang rukun itu yang tinggal, maka itu membatalkan salat. Berapa rukun salat? Ada 13 seperti yang kita bahas sebelum ini. Mulai dari niat, takbiratul ihram, berdiri, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat akhir, baca tahiyat akhir, sholawat, salam, kemudian tertib. Itu yang 13 yang kita bahas sebelum ini. Begitu juga kalau meninggalkan syarat sah salat, meninggalkan wudu, ya maksudnya kalau tak wudu ya enggak sah salatnya. Meninggalkan maksudnya tidak memenuhi syarat, tidak menghadap kiblat, nah itu tidak sah salatnya. Kemudian apa lagi? Tidak menghadap kiblat, tidak wudu, tidak menghilangkan hadas kecil dan besar, tidak menghilangkan najis di pakaian, tak badan maupun tempat sholat, kemudian tidak menutup aurat. Semua syarat-syarat itu kalau tak terpenuhi maka sholatnya jadi batal. Begitu juga rukun. Syarat sebelum, rukun di dalam. Semua hal-hal yang harus terpenuhi sebelum sholat disebut syarat, syarat sah. Semua hal-hal yang harus terpenuhi di dalam sholat disebut rukun. Nah itu beda antara syarat dengan rukun. Yang keempat, banyak melakukan gerakan. Ini yang kadang-kadang biasa terjadi. Di sebahagian orang anggap remeh dia masalah gerakan ini. Disangkanya gerakan-gerakan tuh boleh-boleh aja.
Gerakan sedikit nggak apa-apa. Gerakan-gerakan besar berturut-turut 3 kali itu membatalkan sholat. Jadi dipastikan gerakan yang seperti apa. Kadang ada orang gerakannya terlalu berlebihan. Bahkan tidak menunggu 3 kali kalau gerakan itu fatal. Seperti melompat. Melompat sekali sama dengan bergerak 3 kali. Gerak berturut-turut langsung batal. Nah itu disebutkan para ulama. Maka hadis tentang tidak boleh bergerak banyak dalam sholat ini kata Nabi, uskunu fis sholah, berlaku tenanglah dalam sholat. Jadi dia tenang. Tapi memang sholat yang tenang itu sholat orang Indonesia. Kalau kita bandingkan itu kan, itu kalau orang di Makkah kita tengok macam-macam cara orang sholat tuh. Kita heran kita jadinya. Sempat juga dalam sholat tuh HP berdering itu diangkat ya. Itu kan aneh itu bagi kita kan. Sebentar sedang sholat nih katanya, sholat lanjut lagi. Kalau kita kan itu sudah masalah itu. Dia tak semua orang yang datang ke sana tuh dia udah kenal Islam dengan baik, udah ngaji. Mungkin orang-orang baru bertaubat dia tak pernah sholat sama ini, diajak dia umroh kan. Sampai sana disangkanya boleh ngobrol dalam sholat. Bisa jadi terjadi. Makanya jangan jadi ukuran asalkan di Mekah itu udah betul semua gitu. Orang sekarang mengukurnya tuh ini di Mekah gitu. Bukan itu menjadi acuan kita ya. Acuan tuh ilmu dasar-dasarnya baik dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu gerakan banyak. Yang kelima, yang tak boleh yang menyebabkan batal tuh tertawa. Tertawa, apalagi tertawa terbahak-bahak. Tetapi kalau berwudu, kata Nabi, orang tertawa berwudu, wudu enggak batal. Tapi kalau sedang sholat tertawa batal sholat. Nabi mengatakan al-qahqatu tanqudus shalah wala tanqudul wudu. Tertawa itu membatalkan sholat, tetapi dia tidak membatalkan wudu. Ya artinya kalau ada orang ketawa sedang sholat batal, tidak perlu dia wudu lagi, sholat lagi gitu. Kalau dia batal sekaligus berarti wudu lagi dia. Cuma masalahnya kan ketawa ini mengapa ketawanya? Mengapa orang tertawa? Karena ada sesuatu yang menyebabkan dia lucu. Kadang-kadang kan bisa tuh bagi ibu-ibu tuh pas sholat di rumah kan, tiba-tiba nengok kelakuan cucunya. Ketawa dia macam mana menahan itu kan. Itu bisa juga membuat kita tahu. Andaikan tertawa betulan, itu udah batal tuh sholat itu. Nggak bisa dilanjut. Saya tahan ketawa ini, tapi udah berbunyi juga tadi ketawanya. Itu udah problem. Membatalkan sholat. Maksudnya diingat-ingat mana. Tapi kalau senyum tidak membatalkan. Nah itu. Cuma senyum ini kan pikiran kita juga ada apa gitu kan. Orang senyum pasti ada sesuatu gitu. Jadi balik lagi kepada konsentrasi sholat itu, khusyuk. Nah ada ya rincian yang perlu diingat-ingat tentang mendaham sengaja. Itu sengaja, tapi ada orang mungkin tak sengaja refleks atau kalau sengaja itu bisa membatalkan. Apalagi tertawa, tangisan, menangis yang sengaja, itu juga bisa menyebabkan batal. Tapi kalau menangis itu memang ada sebab yang syar'i, sebab yang dibolehkan itu ya seperti mendengar bacaan imam, ayatnya bagus, kemudian membicarakan tentang neraka yang kita amat sangat khawatir masuk neraka itu. Jadi terbawa dia suasana bacaan imam tuh pandai pula dia membawakannya. Kadang-kadang enggak tentu juga orang yang menangis dalam sholat itu enggak karena hanya paham artinya. Tapi bisa juga karena terpengaruh orang sebelah. Tengok kawan nangis, saya tak nangis, keras hati saya nih katanya. Nangis juga lah gitu. Tapi kadang ada pembawaan, bawakan ayatnya itu bisa kita menjadi ada rasa yang mengkhawatirkan, takut dengan azab Allah. Nah itu tak masalah kalau itu sebabnya.
Kemudian apalagi mengerang, sakit kan mengerang. Allah, itu mengerang itu juga masalah tuh. Problem juga itu. Jadi, apakah itu refleks atau memang sengaja? Apakah bisa ditahan bagi orang sakit mengerang tuh? Bisa sebetulnya. Apalagi di antaranya lagi meniup. Entah apa sebab dia meniup. Mungkin dia tak mau bergerak menghalau nyamuk itu. Ditiupnya. Itu problem. Itu bisa membatalkan. Meniup juga membatalkan sholat. Yang keenam, tidak berurutan dalam pelaksanaan sholat. Ini maksudnya ini khususnya lagi ini ya waktu sholat ya disesuaikan. Umpamanya kalau maghrib, setelah maghrib isya, tapi ya udah pasti kita tidak mungkin kita maksudnya ini masuk isya saya buat maghrib atau buat subuh dulu, kan tidak mungkin. Pasti kita sesuaikan waktunya. Tapi dalam kaitan ini juga tentang orang menjamak. Kaitannya dengan menjamak. Kalau kita menjamak takdim khusus takhir itu. Kalau takdim udah otomatis. Kalau takdim kita di sholat pertama pasti berurutan. Di sholat pertama zuhur asar, di waktu zuhur kita mesti sholat zuhur dulu. Nggak boleh kita kan bisa dijamak nih. Kita buat asar dulu umpamanya. Tak boleh dia, batal sholatnya tuh. Itu terkait tentang berurutan itu. Nah, itu kalau jamak takdim wajib dan harus sholat pertamanya. Tapi kalau dia sholat jamak takhir, sholat zuhurnya dilewatkan, tapi dia harus berniat di waktu yang pertama tuh. Orang yang mau menjamak dua sholat, di waktu pertama dia wajib berniat, memasangkan niat di hatinya, ya Allah, sholat zuhur ini nanti akan saya laksanakan di waktu asar, karena saya musafir nih ya Allah. Andai begitu dalam hatinya, paham dia, itu sudah niat namanya. Dan wajib, sehingga tidak bisa orang yang mau menjamak takhir ini dia tidur, tak ada yang membangun, tak ada yang mengingatkan, tiba-tiba dah masuk waktu asar mau dijamaknya, tak berlaku. Umpamanya dia tidur jam 12 itu sebentar lagi mau masuk zuhur tuh, belum masuk zuhur, tidur jam 12, bangun jam 4 sore dalam perjalanan di bis atau di mana. Lalu kata dia saya musafir, saya jamak, tak berlaku jamak itu. Berarti dia sudah terhitung meninggalkan sholat. Makanya kalau kawannya ini peduli sama saudaranya ini, bangun dulu bang, niat dulu, habis itu tidur lagi. Yang penting niat di dalam waktu pertama itu. Nah, dalam prakteknya zuhur dan asar tadi kalau dilaksanakan jamak takhir di waktu asar, itu mesti kalau memang dia normal kondisinya sholat zuhur dulu berurutan. Kecuali ada pengecualiannya. Kecuali ada orang yang ingin sholat berjamaah di masjid tempatan, dia musafir nih. Persoalannya lagi antara maghrib dan isya. Kalau dia ikut jamaah tempatan, nggak mungkin dia buat maghrib dulu, kalau isya nih. Nah, oleh karena itu maka dia tentu buat isya dulu. Tapi kalau orang udah selesai sholat isya, dia agak yang rombongan 2, 3, 4, 5 orang ini mau buat sholat jamaah, dia menjamak maghrib dengan isya, buat maghrib dulu. Tapi kalau mengikut jamaah tempatan kan tidak mungkin dia buat sholat maghrib imam tempatannya. Nah, itu yang dimaksud dengan menyebabkan batal itu karena tidak berurutan. Kemudian yang ketujuh, tidak menghadap kiblat. Orang yang tidak menghadap kiblat sholatnya enggak sah. Maka banyaklah yang terjadi itu seperti di pesawat. Pesawat itu kan enggak menghadap kiblat. Pokoknya anggap aja lah kiblat itu di depan itu. Bisa anggap. Padahal menghadap kiblat itu syarat sah. Syarat sah sholat itu. Tapi kan darurat ini segala macam, banyaklah alasan. Kondisi itu. Maka kalau tidak sah, tetapi tetap wajib. Di situ dia poinnya.
orang yang di pesawat ini dia memang tidak sah karena tak menghadap kiblat. Cuma dia mesti sholat itu wajib melaksanakan sholat supaya tidak dianggap remeh dengan sholat. Maka sholat seperti itu dikenal dengan lihurmatil waqti. Sholat untuk menghormati waktu. Sekedar menghormati waktu aja. Nanti setelah dia tiba di lokasi dan sudah bisa jelas kemana kiblatnya, diulang lagi sholat itu. Wa a'ada idza wajada ahaduhuma, begitu dalam kitab fikih mazhab Syafi'i. Karena kehati-hatian ulama mazhab Syafi'i ini tinggi. Kalau dia tinggalkan, ini sia-sia aja saya sholat di pesawat nih, nggak sah juga, nggak menghadap kiblat, ditinggalkannya sholat, berdosa dia meninggalkan sholat. Terus gimana? Sholat nggak sah, tetap sholat walaupun tidak sah, karena ketika dia sholat dia sudah dinilai menghormati waktu sholat. Dan karena memang tidak sah mesti diulang, maka diulang lagi. Jadi dia sudah siapkan dua kemungkinan ya, tetap sholat dan tetap diganti sebagai upaya untuk menutupi bahwa sholat yang pertama tadi tidak sah disebabkan tidak memenuhi syarat, atau secara fikihnya dia kalau tak menghadap kiblat memang membatalkan sholat. Nah, yang penting juga orang yang sedang sholat ini bisa juga tidak menghadap kiblat, awalnya menghadap kiblat. Umpamanya sholat normal ini, waktu mengucapkan salam dia menoleh ke kanan sambil menggerakkan bahunya, itu bisa membatalkan sholat. Ini masuk hal yang betul. Assalamualaikum. Padahal yang ditoleh itu kan cuma kepalanya, menoleh. Bahunya jangan dibawa, karena dia belum selesai sholat. Sampai warahmatullah, assalamualaikum. Kalau setelah itu memang sudah selesai sholatnya. Salam pertama itu yang rukun, salam kedua ini sunnah. Tapi perlu diingat-ingat, mana tahu ada orang menganggap remeh tentang menghadap kiblat ini, maka waktu salam itu dia badannya sudah tak menghadap ke kiblat, maka otomatis sholatnya menjadi batal. Yang ketujuh, tidak menghadap kiblat. Yang kedelapan, terbuka aurat. Nah, di sini ada rincian. Dijelaskan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in. Ini kitab ini kita ajarkan di pondok pesantren kita. Ini kitab lanjutan. Dia kalau kitab yang ringan itu Al-Ghayah wa Taqrib, kitab fikih dasar. Naik dia nanti ke Fathul Qarib. Naik di level ketiga itu Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin Al-Malibari. Dijelaskan rinciannya di sini. Bila seseorang sedang melaksanakan sholat, tiba-tiba terbuka auratnya, maka sholatnya otomatis menjadi batal. Maksudnya bila terbuka dalam waktu yang lama. Kalau terbukanya sekilas langsung ditutup lagi, menurut mazhab Syafi'i dan Hambali tidak batal sholatnya. Nah, itu disebutkan wal kisyafu auratun illa an kasyafaha rihun. Nah, jadi terbuka aurat kecuali bila tertiup angin dan segera menutupinya. Jadi yang berat memang mazhab Maliki. Tadi sudah kita singgung di awal tadi. Kalau dalam mazhab Maliki secepat apapun dia nutupnya itu batal sudah tuh. Itu yang kedelapan. Yang kesembilan, mengalami hadas kecil dan hadas besar. Yaitu kalau orang sedang sholat tiba-tiba dia pipis atau dia buang angin, itu kan otomatis sholatnya batal. Nah, ini jelas-jelas kata Nabi, idza fasa ahadukum fis shalah falyansarif falyatawadda wa ab'id salatahu. Jadi kalau ada orang buang angin ketika sholat, maka keluarlah, katanya orang yang apa tadi, keluarlah dan berwudulah, dan hendaklah dia mengulangi sholatnya. Jadi ada jemaah nanya dulu, di sini atau di masjid mana tuh? Di sini kayaknya. Ustaz, saya sholat udah 2 rakaat,
buang angin. Terus saya wudu, sholatnya sholat isya. Apakah saya masuk lagi lanjutkan rakaat ketiga katanya tuh. Ada kemarin tuh salah di mana masjid mana tuh beberapa waktu yang lalu. Ini dia dalilnya nih hadisnya. Ngulang dari awal karena batal sholatnya tadi itu. Yang 2 rakaat tadi itu udah batal. Nggak bisa lanjutkan. Tapi ada sholat itu sudah selesai 2 rakaat, dia sholat terlupa dia, maka dia memang tidak batal wudhunya, dia bisa lanjutkan lagi seperti di masa Nabi sholat zuhur 2 rakaat. Padahal sholat zuhur itu kan 4 rakaat. Nabi pernah sholat zuhur 2 rakaat. Ditanyalah oleh sahabat, "Akussiratis sholat am nasita ya Rasulullah?" Apakah sholat ini sengaja diringkas jadi 2 rakaat saja ya Rasulullah? Atau engkau lupa ya Rasulullah? Kata Nabi, kullun lam yakun. Kedua-dua yang engkau tanyakan tak terjadi. Saya tidak mengkosor sholat, saya tidak lupa. Nabi yakin bahwa sholat itu memang 4. Padahal Nabi melaksanakannya 2 rakaat. Itu memang Allah yang melupakan Nabi sengaja supaya menjadi tuntunan bagi umat nanti kalau lupa bagaimana caranya. Rupanya pernah Allah melupakan Nabi, maksudnya sengaja membuat Nabi lupa supaya jadi pelajaran bagi kita. Kalau kita lupa beginilah solusinya. Nah, apa yang terjadi? Setelah Nabi mengatakan kedua-duanya tak terjadi. Apa kata sahabat? Qad kana ba'du dzalika ya Rasulullah. Salah satu yang saya sebut tadi itu telah terjadi ya Rasulullah. Maksudnya gimana tuh? Kalau tidak sengaja mengkosor berarti memang terlupa. Sebetulnya sahabat tuh mau nyebut, berarti engkau lupa nih ya Rasulullah. Cuma tak sampai hati dia nyebut. Karena adab dia kan kepada Nabi itu. Apakah sengaja dikosor sholatnya ya Rasulullah atau engkau lupa? Kedua-duanya tak terjadi kata Nabi. Kalau begitu berarti engkau lupa. Kalau itu kan memponis Nabi lupa gitu. Tapi sahabat tak begitu menyebutnya. Salah satu yang saya sebut tadi itu ya Rasulullah telah terjadi. Kalau memang bukan sengaja mengkosor berarti Nabi lupa. Dan akhirnya Nabi pun menyadarinya dan Nabi memastikan. Karena dia yakin sholat itu 4 rakaat. Apa kata Nabi? As-shadaqah dzul yadain. Apakah benar yang disampaikan oleh dzul yadain ini? Kata sahabat, na'am ya Rasul. Tanya lagi kesaksian. Rupanya betul-betul sholat 2 rakaat. Nah, apa yang dilakukan Nabi? Padahal udah sempat ngobrol tuh. Nabi mengajak jamaah kaum muslimin, mari kita berdiri melanjutkan 2 rakaat berikutnya. Tidak diulang dari awal. Kalau begitu kasusnya lanjutkan. Tapi kalau buang angin ini tidak bisa dilanjutkan lagi. Dia udah batal semua dia. Dan itu mesti berwudu kembali. Yang ke-10, tersentuh najis pada badan, pakaian atau tempat sholat. Awalnya nggak ada najis tuh di tempat sholat kita tuh. Tiba-tiba sedang sujud lewat kucing dikencinginya kita umpamanya. Kan mungkin. Itu gimana? Ya batal. Langsung keluar bersihkan. Bersih, wudu lagi, sholat lagi, ulang lagi. Terkena itu ya bisa karena kotoran cicak jatuh dia. Atau sholat di bawah pohon ada burung apa dia jatuhlah kotorannya itu mengenai tangan kita nih sedang sholat. Udah jelas najis kotoran. Telekung pakaian termasuk mau telekung mau yang kita namanya pakaian yang sedang kita pakai atau menyentuh badan langsung atau tempat sholat tidak kena kita tapi tempat sujud kita tuh itu batal sholat. Ya pokoknya kalau sekitar itu
sebetulnya pindah bisa saja. Tapi kalau terkena itu di situ memang banyak, kalau pindah lebih pula 3 kali udah repot, ya udah batal lah sholatnya itu. Nah, jadi intinya lebih diusahakan untuk mengulang karena kondisi terkena najisnya. Wathiyabaka fatahhir, begitu kata Allah dalam Al-Qur'an. Yang ke-11. Nah, di sini kemarin nih pembahasan kita nih, yang ke-11. Berubah niat. Tiba-tiba kita dalam sholat tuh niatnya saya nanti aja lah sholatnya. Padahal dia udah niat dari awal tadi. Kenapa pula saya sholat sekarang? Bagusnya nanti aja lah sekalian di jamak katanya umpamanya. Kenapa saya sholat sekarang ya? Bagus saya jamak. Berubah niat itu otomatis batal sholatnya. Makanya jangan memikirkan sholat itu tidak pas sekarang gitu. Bagusnya besok atau nanti atau bagaimana. Pokoknya merubah niat itu otomatis menyebabkan sholat menjadi batal. Apalagi berubah niatnya menjadi murtad. Sedang sholat itu rupanya sebelum sholat tadi ada orang yang mempengaruhinya. Islam ini tak betul ini, Muhammad tuh pembohong, segala macam lah umpamanya, diprovokasinya dia untuk meninggalkan Islam. Tapi dia belum mau keluar Islam, cuma ragu-ragu aja. Sholat juga, sedang sholat tuh, bagusnya aku murtad aja lah katanya. Batal sholat. Andai ini kan berandai-andai, dia kan fikih itu banyak andai-andainya Pak. Andai begini gimana? Dan mungkin terjadi. Andai begini gimana? Merubah niat. Di sini dijelaskan, salat menjadi batal kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, baik salat wajib maupun salat sunnah apabila berniat memutuskan salat. Niat memutuskan salat atau menggantungkannya pada sesuatu. Macam ada tamu tadi Bu ya. Gimana salat ada tamu, putus enggak ya? Berhenti aja lah salatnya. Payah nanti naik. Udah batal tuh. Karena dia sudah mengganggu konsentrasi dia untuk melanjutkan niat sholatnya. Kalau dia berniat memutuskan, otomatis bisa batal sholat itu. Walaupun pada sesuatu yang mustahil menurut adat. Ya, misalnya kalau begini-begini maka begini-begini, kan ada orang mungkin tak masuk ya logika dia mungkin kan. Tetapi kalau dia itu niatnya memutuskan sholat, kalau begini maka tak perlulah aku sholat itu. Andaikan datanglah kawan itu, bagus aku tak usah sholat aja. Walaupun tak datang ya. Atau dia berandai-andai seperti itu menyebabkan sholat batal. Inilah tambahannya nih. Yang ke-12. Yang kemarin kita baru sampai 11. Ini tambahannya, mengucapkan salam dengan sengaja. Sedang sholat, Assalamualaikum warahmatullahi. Anda ada kebutuhannya saat sedang berdiri atau sedang ruku mungkin itu diucapkan salam, maka otomatis salatnya menjadi batal. Miftahus shalah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Pembuka salat itu, memulai salat itu mesti dengan wudu dulu, karena idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Kalau mau salat berwudu dulu, suci dari hadas kecil. Nah, wa tahrimuha wa tahliluha at-taslim, dan penghabisan salat itu adalah salam. Jadi kalau umpamanya belum waktunya salam, tiba-tiba kita udah salam, udah putus salat itu. Belum selesai, tetapi salatnya sudah batal. Jadi bisa jadi orang mengucapkan salam itu, sesungguhnya saat dia mengucapkan salam di dalam salat itu, kategori salam yang keluar dari salat itu bisa membatalkan. Tapi kalau salam kepada Nabi di saat tahiyat nggak apa-apa, kan salam juga. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu tak membatalkan. Tapi yang dimaksud salam ini salam seperti salamnya kita selesai salat. Assalamualaikum warahmatullahi, seperti itu. Nah, yang terakhir,
mendapatkan air bagi yang tayamum ketika sedang sholat. Gimana cara itu? Sedang sholat dapat air atau diberitahu? Beda dengan sesudah sholat. Kalau sesudah sholat, sholatnya sah. Umpamanya orang berada di suatu tempat, tidak ada air, gimana mau sholat? Tayamum. Sholat dia. Selesai sholat, jumpa air, maka tak masalah, tak batal sholatnya. Karena sudah selesai. Masalahnya baru rakaat ketiga. Dia sholat asar. Rakaat ketiga datang kawannya. Kuat-kuat. Ini air nih untuk wudhu nih, katanya. Umpamanya kan. Gimana? Batal sholatnya. Dia mesti berwudhu lagi. Jadi kalau kawannya mau menyelamatkan itu tak usah kasih tahu. Biar dia selesai sholatnya dulu ya. Atau tiba-tiba turun hujan. Itu kan air tuh. Sedang sholat. Payah tadi tayamum. Turun hujan air untuk batalkan sholatnya. Wudhu. Dan wudhu setelah wudhu sholat. Sedang sholat. Tapi kalau selesai sholat dia dengan tayamum tadi sholat dia selesai sholat turun hujan maka tidak perlu dia ngulang. Kalau ulang nggak apa-apa karena hadis riwayat ini ada sahabat yang mengulang, ada sahabat yang tak mengulang. Yang tak mengulang kata Nabi, fa laqad asabtas sunnah wa ajza'atka salatuka. Engkau sudah sesuai melakukan ini sesuai sunnah. Tak ada air tayamum salat udah selesai, udah sesuai sunnah. Wa ajza'atka salatuka salat Musa. Walaupun setelah itu dapat air. Nah, ada sahabat dua orang ini dia setelah tayamum salat kemudian dia jumpa air. Yang satu lagi tidak salat lagi, sudah cukup dengan tayamum saja katanya. Yang satu salat dua kali. Dengan tayamum dia sholat juga. Habis itu karena ada air dia wudhu dan sholat lagi. Kepada yang sholat dua kali apa kata Nabi? Lakal ajru marrataini. Engkau mendapatkan dua pahala. Sholat pertama dengan tayamum. Sholat kedua dengan cara berwudhu. Jadi ngulang sholat itu boleh. Ngulang sholat. Bahkan boleh juga kita andai udah sholat isya nih malam nih habis. Bentar lagi sholat isya. Pulang kita ke rumah. Umpamanya ada ibu-ibu minta kita jadi imam lah. Kita mau sholat jamaah. Kita sholat lagi sholat isya. Boleh. Namanya sholat i'adah. Niatnya itu i'adah. Sholat ini kan 3 jenisnya. Pertama namanya adaan. Tunai di waktunya. Yang kedua namanya qadaan. Mengganti di luar waktunya. Yang ketiga namanya i'adah. Mengulang. Masih di waktunya ngulang itu kan. Waktu isya panjang, habis isya balik ke rumah ada beberapa orang ibu-ibu minta imam lah katanya sama bapak. Ya sholat dia lagi. Maka sholat seperti itu sah, dapat pahala dia. Itulah 13 poin pembahasan kita seputar hal-hal yang membatalkan sholat. Mungkin ada hal-hal yang mau kita diskusikan. Kita buka tanya jawab. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Terus yang tanya selanjutnya, kalau menguap yang pakainya nada panjang Iya. dua kata. Iya, iya. Kalau sudah berlebih itu sama mata sholat. Iya. Terus yang tidak menghadap kiblat, misalnya posisinya kita di dalam pesawat tadi, apakah memang ketika kita mendarat itu harus pulang dari bandara? Iya. Terus yang nomor 13 masalah mendapatkan air bagi yang bertayamum. Ketika di atas pesawat itu kan kebanyakan kadang dianjurkan untuk bertayamum.
sedangkan air posisi ada di toilet, tapi mungkin Tidak cukup. kesusahan kan Iya. kita pakai air Iya. atau pakai semprot-semprot gimana sih? Iya. Ya, banyak ya pertanyaannya ya. Jadi ya, apa yang ingat aja lah nanti ini ya. Kalau ada yang belum terjawab nanti diulang lagi. Nah, jadi ya terkait banyak gerakan ini memang yang sangat ketat dalam masalah gerakan ini mazhab Syafi'i. Sangat ketat. Makanya tertib itu sholatnya itu tenang ya. Kita memang diajarkan begitu kan dulu karena hadisnya jelas tuh dalam Sahih Muslim. Uskunu fis shalah. Tenanglah dalam sholat. Jangan menggaruk-garuk sembarangan. Menggaruk boleh tapi dia normal ya. Jangan terlalu besar apanya. Kayak orang tak sholat. Kan itu yang dinilai secara adat itu tidak gerakan sholat. Tapi kalau memang diperlukan sangat perlu boleh dia garu. Tapi tidak gerakannya itu besar. Garu sampai selesai sampai hilang rasa yang tak nyaman itu nggak apa-apa. Umpamanya di sini kena gigit nyamuk dia. Nah, yang sedikit ini berulang-ulang nggak apa-apa. Tapi kalau begini dia, itulah yang membatalkan itu 3 kali berturut-turut. Gimana, Bu? Satu tempat itu aja nggak apa-apa. Ah, fokus saja di situ supaya hilang habis tuh fokus lagi kita sholat kan. Tapi kalau dia terlalu besar dia gerakannya, itulah yang membatalkan sholat itu sebetulnya. Nah, di kalangan mazhab lain, sebetulnya kita terbaca juga buku-buku mazhab lain itu mereka juga sangat hati-hati juga. Hanya saja memang tidak disebutkannya batasan. Gitu Pak ya, yang saya baca Pak ya. Kalau mazhab Syafi'i kan 3 kali berturut-turut membatalkan sholat. Itu istilahnya tuh. Itulah kehati-hatian mazhab Syafi'i. Nah mazhab lain itu bahasanya gini. Asalkan gerakan itu secara adat kebiasaan masyarakat dinilai bukan gerakan sholat. Bergerak dia dengan fatal. Maka sholat itu otomatis batal. Itu bahasanya Pak. Baik kalangan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tenang juga Pak sholatnya. Sebahagian yang mazhab Hambali ini sepertinya tidak dalam konteks ini mereka banyak bergerak ya kadang-kadang sambil mengancing baju segala macam kan. So, ada ngambil sesuatu. Nah itu kalau dalam mazhab Syafi'i itu dah otomatis batal. Dia ada juga dalil-dalilnya mengapa mereka longgar dalam masalah ini. Misalnya dalil tentang membunuh kalajengking itu. Kan ada hadisnya, qutulul aswadaini fis shalah. Bunuhlah 2 yang hitam di dalam salat. Dalam salat. Gimana mau membunuh kalajengking itu kalau cuma 2-3 gerakan? Banyak gerakannya itu. Nah, kalau gitu enggak apa-apa katanya. Itu di antara dalil mereka yang tidak mempersoalkan gerakan banyak. Tapi itu kan kondisi yang sangat membahayakan kita. Kalau kondisinya membahayakan memang harus gerak banyak. Ada ular atau gimana? Tapi kalau cuma nyamuk harus gerak banyak itu kan berlebihan itu. Ini nggak diperlukan itu. Tapi dalam kondisi tertentu memang yang membahayakan, bahkan kalau membahayakan sekali harus kita batalkan memang disuruh batalkan. Nah, ini konteks seperti ini memang yang paling hati-hati dalam konteks tenang tidak bergerak banyak itu mazhab Syafi'i. Dan juga ada mazhab yang lain mereka mengatakan jika dinilai itu gerakan yang bukan gerakan sholat fatal itu bisa juga membatalkan sholat dengan tidak menyebutkan batasan 3 kali berturut-turut. Itu bedanya dengan mazhab Syafi'i. Kemudian tentang apa tadi di pesawat. Di pesawat itu kalau air itu terbatas, betul. Air terbatas. Kalau kita pakai nanti untuk wudu semuanya tak bisa. Tetapi ada yang disiapkan itu spray itu ya. Itu kan juga air itu. Bisa dipakai untuk wudu bisa. Bisa dipakai untuk wudu. Sebetulnya air wudu itu tidaklah sebanyak yang kita bayangkan karena kita ini banyak air di tempat kita. Secukupnya. Nah,
Air mineral itu tak sampai seperempat air mineral itu sudah yang kecil, yang air gelas itu seperempat dari situ tuh udah bisa dipakai untuk berwudu. Yang penting dia basah, mengenai wajahnya, tangannya sampai ke siku, ke usap bahagian dari kepala, kaki. Itu yang wajib tuh. Adapun telinga dengan kumur-kumur itu enggak wajib. Bersih hidup segala macam. Nah maka ini kalau sekedar untuk sah wudunya, sudah sah wudu. Nah cuma mungkin ada yang tidak menyiapkan itu, maka disuruh tayamum. Bagi yang memang tidak menyiapkan untuk berwudu, air tidak ada air, maka bertayamum. Dan tayamum itu pun persoalannya lagi-lagi tidak sah juga. Kenapa tayamumnya tidak sah? Enggak ada debunya. Kecuali dibawa tanah dari kampung ke pesawat. Siapkan tanah tuh kan, nanti pas dia enggak ada debu itu yang di belakang di kursi kawan kita depan itu. Belakang tuh kita usap tuh mana ada debunya. Sementara kan kaidah bertayamum itu fatayammamu sa'idan thayyiba. Bertayamumlah engkau dengan debu, dengan tanah yang zahir nyata. Jadi sementara sebelum masuk pesawat tuh kita udah steril semua tuh, udah dibersihkan tuh. Kok dibiarkan debu-debu kan nggak mungkin. Harus ada pembersihan. Nah, jadi itu terkait tentang itu. Apakah nanti setelah tiba di lokasi dah turun dia ulang sholatnya? Iya, diulang. Kenapa? Enggak memenuhi syarat sah. Tapi wajib gitu. Dia enggak memenuhi syarat sah, cuma melaksanakan sholat seperti itu dalam keadaan tak memenuhi syarat itu wajib. Kenapa? Karena dulu sahabat Nabi pernah dalam kondisi tertentu waktu mencari kalungnya Aisyah yang hilang, waktu udah mau habis. Fasallu mereka salat bi ghairil wudu, tanpa wudu. Jadi itu dalilnya itu orang dalam kondisi itu air tak ada, debu pun tak ada, ya udah salat aja. Andai tak ada tanah, tidak ada juga air, kan tak ada lagi itu, salat aja, tetap salat. Jadi sebetulnya yang tayamum itu hakikatnya sama dengan tidak itu. Tayamum pun kita itu debunya juga tidak ada. Tetapi sholatnya tetap wajib. Namanya disebut faqidut tahuraini. Orang yang kehilangan dua alat bersuci. Orang yang kehilangan dua alat bersuci ini maksudnya orang yang tidak menemukan air, tidak menemukan debu. Wa man lam yajid ma'an wala turaban shalla li hurmatil waqti. Siapa yang tidak menemukan air, tidak menemukan debu, maka dia tetap sholat, tetap wajib sholat untuk menghormati waktu. Wa a'ada idza wajada ahadahuma. Itu kata Imam Nawawi. Dan mesti mengulang kembali sholat yang dia sudah laksanakan itu setelah menemukan satu di antara keduanya. Sudah jumpa air, atau andai tak jumpa air, debunya udah ada, maka dia bertayamum atau berwudu, dia kemudian sholat lagi. Atau dia tak memenuhi menghadap kiblat, mungkin wudunya dah sempurna, kiblatnya tidak mengarah ke kiblat, jadi sholat aja dia di situ dalam keadaan tak menghadap kiblat. Cuma nanti setelah tiba di tujuan dia sholat kembali menghadap kiblat betulan dia. Atau tidak memenuhi rukun, dia mampu sebetulnya sujud seperti biasa, cuma di pesawat gimana mau sujud, makanya dia sujud cuma nundukkan sami Allahu liman hamidah, ruku sami Allahu liman hamidah, kemudian agak tunduk sedikit lagi sujudnya. Itu kan enggak memenuhi rukun sebetulnya. Maka sholat yang seperti itu yang harus diulang kembali. Gitu tadi Pak ya pertanyaannya tadi itu. Terus apa yang belum terjawab tadi itu? Udah alhamdulillah ya Pak. Ada dalam kitab Bulughul Maram. Jadi gini nih Pak, ceritanya nih, kita dalam fikih kita, ini kan fikih mazhab Syafi'i. Kan kita sama tahu nih kan, kalau guru-guru kita kan mengajarkan fikih mazhab Syafi'i.
Tetapi kan kita nih kan juga mengaji sama ustaz-ustaz kita, misalnya belajar kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram itu Bapak Ibu, itu semua mazhab ada dalam tuh. Hadis saja semuanya memang. Kalau kita baca hadis itu, mazhab Hanafi, pengamalan mazhab Hanafi memang tak disebutkan ini mazhab Hanafi, ini Maliki, enggak. Digabung semua mazhab situ sehingga orang jadi bingung. Sebetulnya gimana? Dalam kitab Bulughul Maram begini. Maka kesimpulannya, kalau dalam mazhab Syafi'i, wala yanbaghi ziyadatu wa barakatuh fis salam. Tidak dianjurkan menambahkan kalimat atau kata wa barakatuh ketika salam. Baik mazhab Syafi'i maupun mazhab Hambali. Nah, dua mazhab yang maksudnya mengatakan tidak dianjurkan menambah wa barakatuh. Maka salamnya gimana? Assalamualaikum warahmatullah. Sampai situ. Assalamualaikum warahmatullah. Tanpa wa barakatuh. Tapi gimana kalau ditambah begitu? Ya tidak sampai membatalkan sholat juga. Cuma enggak dianjurkan karena sholat Nabi itu pada umumnya hadis-hadis tentang salam Nabi itu sampai ada riwayat kunna idza aradna, kami dulu sholat bersama Nabi. Ketika kami ingin mengucapkan ketika akan salam, kami lafazkan salam assalamualaikum warahmatullah ke kanan, assalamualaikum warahmatullah ke kiri. Banyak sekali hadis itu. Makanya ulama mengatakan salam itu yang sempurna wa barakatuh. Begitu juga tiga mazhab lagi. Salam yang sempurna itu menurut tiga mazhab sampai warahmatullah, tidak wabarakatuh. Tapi selain mazhab Hambali dan Syafi'i, mereka ada yang membolehkan. Nah, kalau mazhab Syafi'i tidak menganjurkan. Tidak menganjurkan tuh Pak, kalau konteksnya itu kalau dibuatnya makruh jadinya. Makruh jadinya. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.